Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jemaah solat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala syukur hanya milik Allah yang masih memberikan kita kesempatan hidup, yang masih membangunkan kita pagi ini, yang masih memberikan kita kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini, yang masih memberikan kita hidayah iman dan Islam, sehingga pagi ini kita bisa duduk di tempat yang mulia ini, di rumah Allah. Mudah-mudahan duduk kita di tempat ini, solat kita di tempat ini, iktikaf kita dan seluruh amal yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan yang bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat yang kita baca kelak mampu menghantarkan kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah solat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin membahas tema yang mungkin tema ini akan menjangkiti setiap hati dari kita, yaitu salah satu penyakit hati yang sewaktu-waktu bisa tumbuh dalam diri kita. Apa itu penyakit hati? Yang sangat berbahaya dan merupakan faktor utama diusirnya iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyakit hati yang bernama SMS. Apa Pak? SMS. Napa Bu SMS niku? SMS itu adalah senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Bahasa lainnya yaitu hasad atau dengki atau iri terhadap saudara kita yang mendapatkan nikmat lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita merasa senang ketika melihat saudara kita tertimpa musibah. Namun sebaliknya, hati kita merasa susah, stres ketika saudara kita mendapatkan nikmat yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit hati yang sangat berbahaya. Karena penyakit hati inilah yang kemudian Allah mengusir iblis dari surganya
Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, Adam diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna. Adam diciptakan oleh Allah dengan banyaknya kemuliaan. Bahkan diprediksi Adam akan menjadi khalifah di muka bumi. Ketika itulah muncul sifat hasad dari makhluk Allah yang lain, yaitu yang bernama iblis. Iblis merasa iri, iblis merasa dengki terhadap Adam yang diunggul-unggulkan dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada puncaknya, ketika Allah memerintahkan seluruh makhluk yang ada di surga bersujud kepada Adam, termasuk malaikat, semuanya bersujud kecuali iblis yang merasa bangga dengan dirinya dan merasa lebih mulia dibandingkan Adam alaihissalam. Ana khairum minhu, saya lebih mulia daripadanya. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Karena sifat hasadnya iblis inilah yang kemudian Allah melaknat iblis dan dia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kejadian inilah kemudian iblis berjanji kepada Allah akan terus menggoda dan menghasut manusia untuk menjadi temannya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dan bukan termasuk golongan iblis yang memiliki sifat hasad dan dengki terhadap saudaranya. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sifat hasad yang kedua merupakan sumber terjadinya pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, putra Adam yang bernama Habil dan Qabil pun terjadinya pembunuhan karena sifat hasad yang dimunculkan oleh saudaranya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkorban, Habil yang bekerja sebagai peternak, beliau mengeluarkan kurban dengan hewan yang terbaik, gemuk, sehat. Sedangkan saudaranya Qabil yang merupakan petani mengeluarkan hasil pertaniannya yang buruk-buruk, yang rusak untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil karena beliau mengeluarkan hasil daripada usahanya yang terbaik yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah muncul kemudian sifat hasad oleh Qabil yang akhirnya Qabil membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasad ini memang merupakan penyakit hati yang paling berbahaya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian sifat hasad itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanat, dapat memakan kebaikan atau menghapuskan kebaikan yang kita perbuat. Kama ta'kulun narul haqaba, sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya bahaya hasad ini. Oleh karena itulah para ulama menafsirkan hadis tersebut bahwa sesungguhnya orang yang terjangkit sifat hasad dalam dirinya
maka seluruh amalnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana api yang membakar kayu, kita menumpuk kebaikan, kita bersedekah, kita beramal soleh, tetapi ketika hati kita terjangkit sifat hasad, maka kebaikan, amal soleh yang kita lakukan semuanya hangus oleh sifat hasad dan dengki yang dimunculkan dalam diri kita terhadap saudara-saudara kita. Ulama yang lain berpendapat orang yang terjangkit sifat hasad dalam dirinya, maka dia akan susah untuk melakukan kebaikan, karena dalam dirinya terdorong sifat benci dan dengki, sehingga tidak suka untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap saudaranya. Oleh karena itulah, orang yang memiliki sifat hasad dalam dirinya, maka akan susah untuk bergaul dengan saudaranya, akan susah untuk bergaul dengan tetangganya, dan bahkan mudah untuk menghasut orang lain agar memiliki sifat hasad atau benci atau dengki yang sama terhadap orang yang dibencinya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika hasad menghampiri diri kita, lalu bagaimana upaya kita untuk mencegahnya? Karena sesungguhnya memang dalam hati ini Allah berikan, dalam diri kita ini Allah berikan nafsu, dan di satu sisi Allah berikan akal dalam diri kita. Ketika nafsu yang menguasai akal kita, tidak menutup kemungkinan penyakit-penyakit hati itu akan ada dalam diri kita. Namun sebaliknya, ketika akal yang menguasai nafsu kita, insya Allah kita akan senantiasa berada dalam tuntunan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ada tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit SMS tersebut. Ada saudaranya atau tetangganya membeli kulkas baru. Kalau orang memiliki penyakit hasad, maka dia akan stres. Tetangganya memiliki mobil baru. Kalau orang memiliki penyakit hasad, maka hatinya akan stres. Kolesterolnya akan naik, darah tingginya akan naik, karena beliau merasa tidak suka dengan nikmat yang diberikan Allah terhadap saudaranya, dengan nikmat yang diberikan Allah terhadap tetangganya, dan bahkan orang yang memiliki hasad menginginkan nikmat tersebut segera hilang dan dicabut dari saudaranya. Na'udzubillah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ada beberapa tips yang perlu kita lakukan untuk menghindari sifat hasad itu menjangkiti hati kita. Tipsnya saya singkat dengan kata SIM B. Untuk menghilangkan SMS, kita harus punya SIM B. S yang pertama adalah kita harus senantiasa menjalin silaturahim terhadap saudara, tetangga kita. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada mereka, jangan sampai memunculkan kita sifat dengki, iri atau menjauh dari mereka. Apabila ada tetangga kita, apabila ada saudara kita mendapatkan nikmat yang lebih dari kita silaturahimlah ke rumahnya. Kita sambung silaturahim, kita ucapkan selamat. Misalnya saudara kita naik jabatan, naik pangkat di perusahaannya atau di kantornya, jangan sampai kita membencinya, tetapi sambung silaturahim ke rumahnya, agar sifat hasad yang ada dalam diri kita tidak muncul karena nikmat yang diterima oleh saudara kita. Yang pertama, kuatkan silaturahim dengan saudara-saudara kita. Lalu yang kedua, yaitu I.
perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya setiap kita ini, baik disengaja maupun tidak, terkadang terbesit di hati kita sifat iri atau dengki terhadap saudara kita. Oleh karena itulah, ketika sifat itu muncul, maka segeralah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak istighfar, insya-Allah begitu muncul sifat hasad, lalu Allah akan menghapuskan dalam diri kita, sehingga tidak memunculkan sifat-sifat yang lainnya, sifat-sifat tercela yang mampu menyakiti hati kita. Ketika kita memiliki dosa kecil, langsung kita istighfar, astaghfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah. Dalam sebuah makalah dikatakan, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dosa itu terus ditumpuk-tumpuk, dan tidak ada dosa besar kalau setiap dosa kecil yang kita lakukan kita iringi dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dengan perbanyak kita membaca istighfar setiap saat, dimanapun, kapanpun, istighfar bisa kita ucapkan. Karena istighfar, memohon ampun kepada Allah, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, tidak terikat harus kita berwuduk dulu, tidak. Mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Bahkan Rasulullah SAW, beliau mengajarkan kepada kita, beliau beristighfar sehari semalam 80. Bahkan riwayat yang lain mengatakan istighfar hingga 100 kali setiap hari. Oleh karena itulah, mari lisan kita biasakan, kita gunakan untuk memperbanyak mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar penyakit hati yang bernama hasad tidak menjangkiti diri kita. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, M yaitu apabila hasad menjangkiti diri kita, apabila ada saudara kita yang mendapatkan nikmat lebih dari Allah, maka kita mendoakan yang terbaik bagi mereka. Mendoakan saudara kita yang mendapatkan nikmat lebih dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa kebaikan. Karena doa yang kita ucapkan untuk saudara kita langsung diamini oleh malaikat, dan itu pun bisa kembali kepada diri kita. Oleh karena itulah, apabila ada saudara kita yang mendapatkan nikmat lebih, maka kita doakan yang terbaik bagi mereka, sehingga doa yang diucapkan oleh kita insya-Allah akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena salah satu doa yang mustajabah adalah kita berdoa untuk saudara kita, tetapi saudara kita itu tidak berada di hadapan kita. Dan doa ini insya-Allah akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, doakan saudara kita yang mendapatkan nikmat, doa yang terbaik bagi mereka, sehingga doa itu akan kembali juga kepada diri kita, dan kita akan mendapatkan keberkahan kebaikan sebagaimana saudara kita yang diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yaitu B, yaitu kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena sejatinya orang yang memiliki sifat hasad itu karena beliau kurang syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya. Oleh karena itulah, kita harus perbanyak bersyukur bahwa setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, walaupun itu tidak sebanding dengan yang diberikan kepada saudara kita, itulah Allah yang memberikan. Jangan sampai sifat hasad itu muncul dalam diri kita karena sedikitnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah, semakin banyak kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Namun sebaliknya, ketika kita ingkar, kita kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan cabut nikmat itu. Bahkan kita akan merasa kekurangan dan akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, Bapak Ibu hadirin jamaah solat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari untuk mengatasi sifat hasad, dengki yang ada dalam diri kita. Yang pertama, kita eratkan silaturahim. Yang kedua, kita perbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, kita mendoakan saudara kita yang mendapatkan nikmat lebih dari kita. Dan yang keempat, kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menghindarkan kita dari sifat hasad yang merupakan sifat hati yang paling buruk, penyakit hati yang paling buruk, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit hal yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يسر ولا تعسر. يسر لنا أمورنا وأحسن أعمالنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة المكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة المكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة المكة والمدينة. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالسعادة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.